Shalom, selamat pagi amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali renungan Carpe Diem HKBP Resort Bumi Anggrek tanggal 24 Januari 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Injil nomor 105 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Yesaya pasal 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana kita mengenal hati yang baru. Ada dua kata kerja yang dipakai dalam firman Tuhan, kuberikan dan menjauhkan. Kuberikan seakan-akan bertolak belakang dengan menjauhkan. Ada satu pesan, Allah mau kita berubah dari hati yang sebelumnya, dari ketidaktaatan, dari ketidaksetiaan, hingga akhirnya mampu menjalankan kesetiaan dan ketaatan itu. Amang-inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibarat perubahan. Suatu hari ada seorang istri yang mengajak suaminya berjalan-jalan. Sang suami yang setiap harinya sibuk dengan pekerjaannya depan laptop selalu enggan kalau diajak kemana-mana. Tetapi dengan bujuk rayu dari sang istri, akhirnya suaminya mau diajak. Sesampainya di tempat tujuan, si istri membawa suaminya ke sebuah toko pakaian dan menawarkan beberapa pakaian baru. Sebab si istri selalu kesal ketika melihat suaminya selalu memakai pakaian yang kumel atau yang tidak seharusnya, atau bisa dikatakan yang sudah lama sekali. Bukannya karena tidak ada baju lain sehingga ia selalu menggunakan pakaian yang sama, bahkan dicari kesempatan untuk cuci kering. Ya, mungkin kita juga pernah mengalami seperti itu. Di saat itulah si istri memberikan baju baru kepada suaminya. Dengan terpaksa suaminya memakai pakaian itu sesampainya di rumah.
Amangen yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang kehidupan kita juga digambarkan seperti kisah tadi. Baju yang kumel, yang sangat disukai atau dalam kebiasaan, membuat dia tidak lagi menggunakan pakaian lainnya, sehingga dengan kebiasaan buruk, pikiran negatif, perilaku yang buruk, sulit untuk diganti. Ketika perilaku buruk itu sudah menyaman dan tidak lagi mau diubah, maka kita berada di posisi zona nyaman. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang baru, kita tetap menghindarinya dengan perilaku yang buruk. Firman Tuhan hari ini mengajak kita bahwa Ia telah memberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batin kita. Roh Kudus memiliki kuasa untuk mengubah hati yang keras, yang egois, dan tidak taat. Tuhan hanya mau kesediaan hati kita untuk diisi oleh Roh Kudus agar Tuhan saja yang mengendalikan hidup kita. Inilah yang dikatakan hati yang keras adalah orang yang sulit menerima pola hidup baru yang lebih logis, yang lebih bermanfaat dan berdampak. Susah diajak berbicara. Orang yang seperti ini adalah orang yang bukan tidak mau bertumbuh, tapi memang membatasi dirinya dengan pengetahuannya yang sebenarnya pengetahuan juga akan berkembang sesuai dengan zamannya. Alkitab menggambarkan kelakuan orang Farisi dalam perjalanan pelayanan Yesus yang juga menjumpai hal yang sama. Dan hari ini kita juga mendapati jika penghiburan Tuhan di dalam kehidupan kita juga dikelilingi dengan keinginan Tuhan untuk menghibur. Biarlah firman Tuhan ini mengajarkan kita hati yang tidak terpuaskan adalah hati yang tidak dipenuhi dengan kebaharuan. Mari jauhkan diri kita dari hati yang keras, agar hati kita menjadi hati yang baru untuk setia, dan kita mampu melihat kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjalani hari-hari ini, karena kita adalah orang-orang yang dikasihinya. Bersyukurlah untuk hari ini, bersyukurlah untuk pekerjaanmu, dan bersyukurlah untuk kesempatan Tuhan memberikan kita hari baru. Bukan karena keberuntungan, tapi karena kesempatan yang Tuhan berikan hari ini adalah hari yang dipenuhi dengan rasa syukur. Selamat berkarya dengan hati dan roh yang baru dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kami, meneguhkan kami dan menghibur kami. Biarlah kami dipenuhi dengan kasih karunia yang dapat dirasakan dalam hati dan roh yang baru dari Tuhan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin.